Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dalam pesawat saya ingin menyapa, semoga Anda semuanya sehat-sehat walafiat ya. Kembali lagi di channel kesayangan kita yang tentunya selalu bermanfaat. Dimana lagi kalau bukan Del Dido. Langsung aja saya akan merangkum beberapa kebijakan mengenai penerbangan setelah tanggal 18 Agustus 2021. Dimulai dari pengumuman PPKM yang ternyata masih berlanjut nih. Petunjuk Presiden Republik Indonesia, maka PPKM level 4, 3, dan 2 di Bali akan diperpanjang sampai tanggal 23 Agustus 2021. Nah, dengan diperpanjangnya PPKM sampai tanggal 23 Agustus tersebut, sebenarnya apa sih yang berubah? Saya sudah berbicara dengan Menteri Kesehatan mengenai hal ini. Saya minta agar biaya tes PCR ini berada di kisaran antara Rp450.000 sampai Rp550.000. Perubahan yang terasa signifikan adalah permintaan Presiden untuk menurunkan harga PCR tesnya, yang akhirnya dikeluarkan surat edaran nomor HK0202-1-2645 tahun 2021. Di mana pemerintah mengeluarkan ketentuan untuk batas tarif tertinggi harga PCR tes untuk Jawa dan Bali itu adalah Rp495.000, sementara harga PCR tes di luar Jawa Bali itu berkisar Rp525.000. Nah, di luar kebijakan tersebut, sepertinya untuk syarat penerbangan yang lain itu masih sama dan tetap dilanjutkan. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah bukti negatif PCR ya. Sebenarnya kita boleh pakai antigen, tapi syaratnya hanya untuk penerbangan antar kota di dalam satu pulau Jawa, atau kalau kita mau ke Bali atau keluar Bali tapi ke Jawa, kayak gitu ya. Itu pun dengan syarat kita sudah melakukan vaksin dosis kedua, seperti itu. Dan hati-hati bahwa bukti negatif PCR ini wajib diterbitkan oleh Vaskes yang ada dalam list Kemenkes RI ya. Dan penumpang juga harus memastikan bahwa hasil tes tersebut itu bisa diupload ke sistem e-hak oleh mereka, gitu ya, oleh petugasnya. Yang kedua adalah bukti vaksin minimal dosis pertama ya. Ya, sebaiknya dalam bentuk sertifikat digital di aplikasi Peduli Lindungi. Jika tidak, maka bisa juga sih dalam bentuk cetakan dan ini ditunjukkan pada petugas KKP yang di depan. Yang ketiga, semua penumpang itu harus mengisi aplikasi e-hack atau Electronic Health Alert Card ya. Kemudian yang keempat, semua penumpang juga harus memiliki aplikasi Peduli Lindungi, di mana di dalamnya ada bukti vaksin dan PCR tesnya. Berikutnya adalah beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti halnya penumpang di bawah 12 tahun, sementara ini dilarang melakukan penerbangan domestik ya, setidaknya sampai tanggal 23 deh. Mudah-mudahan setelah tanggal 23 Agustus sudah bisa ya. Kemudian jangan khawatir bagi yang belum bisa divaksin dengan alasan medis ya, berdasarkan surat keterangan dokter tentunya dari rumah sakit pemerintah, itu masih bisa dapat melanjutkan penerbangan ya. Ya tentunya dengan menunjukkan surat PCR tadi. Lalu kemudian untuk penumpang yang transit ya, asalkan dia tidak keluar dari bandara ketika transit, maka syarat PCR-nya tidak akan diperiksa kembali ya. Dan sebagai informasi, ternyata warga negara asing yang di bawah 12 tahun itu boleh masuk ke Indonesia dan tidak diwajibkan untuk menunjukkan sertifikat vaksin ya, tapi dengan cara didampingi oleh orang tua. Dan lalu kemudian yang terakhir, dihimbau kepada penumpang untuk dapat menyiapkan print out ya atau cetakan seluruh dokumen persyaratan beserta aslinya sebelum nanti tiba di bandara keberangkatan. Baik teman-teman, mungkin segitu dulu sharing kita untuk update penerbangan kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share kepada yang lain. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.